Salam damai saudaraku, dimanapun Anda berada, damai Kristus selalu menyertai kita. Selamat bertemu di channel ini, kiranya saudara selalu berada di dalam lindungan Tuhan, dan berkat Tuhan mengalir tiada henti sesuai dengan kebutuhan saudara. Polemikus yang naik kali ini adalah Nandar si penghujat. Dan seperti biasanya di dalam setiap debat selalu menggunakan fitnah dan dusta dengan mempelintir ayat-ayat Alkitab dan ayat-ayat kitabnya sendiri demi keuntungan dirinya. Bagaimana Mikana menghadapinya? Sampai-sampai Nandar kejang-kejang dan kesurupan roh-roh halus? Mari kita saksikan. Nah, saudaraku yang terkasih, sebelum menyaksikan tayangan ini, jangan lupa bantu perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Bapak, baik, saya jelaskan kepada Anda. Nah, saudara-saudari yang terkasih, mudah-mudahan Nandar mulai pamer Kakak congong. Mikana ini suatu saat dijamah Tuhan. Ditangkap, dipilah, dipilih, dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru di dalam kebenaran iman dan Islam. Kak Mikana, bukan kamu saudara yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Banyak pribadi yang mendengar firman Tuhan, tetapi sedikit sekali yang menjadi pelaku firman. Boleh kiranya malam hari ini saya tengkingkan roh-roh penyesat yang ada di sekitar saudara. Bentar dulu, bentar. Itu Samuel, kalau kamu ingin masuk, kamu live host karena ini live host. Iya. Ini live host. Kalau itu mau masuk, itu live host supaya kita bisa barengan ya. Itu Samuel. Oke. Oke, baik. Mikana, di dalam Kristen ini Mulai tidak ada keluar jaminan sifat asli keselamatan. Nandar mengeluarkan hujatan dengan cara mempelintir ayat-ayat Alkitab dan tidak segan-segan menambahi kata-kata yang tidak ada di Dalilnya ayat mana? tersebut. Matius 5 nomor 20. Apabila keagamaanmu tidak lebih benar dari agama Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kalian tidak akan masuk surga. Ternyata syarat masuk surga menurut Yesus, kalian harus hidupnya lebih benar keagamaannya dari orang-orang Yahudi. Di dalam Lukas 6 ayat ke-40, Yesus mengatakan di dalam bahasa Ibrani, Abal kolmi Mulai menambahi kata yang tidak ada. Apa kata Yesus? Agama yang lebih benar menurut Yesus adalah agama Islam. Apa kata Padahal Yesus di dalam tidak Lukas kenal 6:40? dengan Islam. Siapa yang masuk Islam maka akan sama dengan Yesus. Satu. Yang kedua, di dalam Matius 7 ayat 21. Matius 7:21. Pada hari terakhir, saudara-saudara yang terkasih, banyak pribadi yang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Ya. Akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kata Yesus, bukan orang yang memanggilku Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi orang yang menyebut Yesus Tuhan tidak akan masuk ke dalam sorga. Yang Sebentar dulu, Nandar. Bentar dulu. Saya belum Nandar. selesai. Jadi gini, kita kan bentar. Iya, bentar dulu, bentar. Sebentar, gini, bentar saya potong karena apa? Di sini kan kita diskusi lintas agama. Kamu menjelaskan imanmu, bukan menjelaskan Alkitab saya. Kamu ini gimana sih? Ngawur kamu ini ya? Sebentar, jangan terguncang. Enggak bisa. Jangan kamu menjelaskan Alkitab saya. Bentar, kita di sini. Bentar dulu, Nandar. Bukan takut. Gini, kita kan. Bentar, kamu jangan asal menafsir Alkitab. Enggak, bentar gini. Bentar gini. Enggak. Bentar dulu, sabar. Nanda, dengar. Enggak. Bentar. Gini, kita kan menjelaskan tentang konsep keselamatan. Enggak, kumit mendar. Begini, kita kan lagi diskusi tentang konsep keselamatan berdasarkan agama masing-masing. Nah, kamu jelaskan kitabmu, jangan menjelaskan kitab saya. Kamu nih ada-ada aja kamu ini loh. Oke, saya buka ya. Jelaskan keselamatan berdasarkan kitabmu, jangan menjelaskan kitab saya. Kamu nih ngawur kamu. Memang Nandar ini Jangan manusia nangis. kurang ajar kawan. Bukan nangis, Memang kamu Nandar lucu ini. Manusia Kamu kurang ini ajar kawan. Jangan nangis. apa?
Nih, saya jelaskan. Enggak lucu ya. juga ya. Ini si Nandar ini dia menjelaskan tentang konsep keselamatan, malah menjelaskan kitab saya. Kan kamu ngawur, kamu lagi kesasar apa bagaimana? Kamu linglung kamu ya? Oh, tahe. Saya jelaskan menurut saya. Ya, saya jelaskan menurut saya. Sabar ya. Baik. Enggak, jangan jelaskan kitab saya. Kamu boleh bertanya. Kalau kamu bertanya tentang kitab saya akan jawab. Kamu jangan menjelaskan kitab saya. Enak aja kamu. Iya, saya jelaskan iman saya. Oh, alah. Iman saya. Nih iman saya. Oke, ini saya jelaskan iman saya ya. Baik. Kalau di dalam Islam, jaminan keselamatan itu bukan insya Allah, tapi pasti. Di mana ayatnya? Di dalam Al-Quran surat Al-Bainah ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Artinya apa? Bagi orang-orang Islam, bagi orang-orang yang beriman, itu disediakan bagi mereka surga-surga adem yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Waradu'an, dan mereka pun ridho, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Radhiyallahu anhum waradu'an dzalika liman khasyya rabbah. Itu dalam Quran. Karena rujukan kami bukan hanya Quran, di dalam sebuah hadis juga dikatakan. Aduh, sudah ini. Baik, di dalam hadis juga dikatakan Rasulullah SAW mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga illa man aba, kecuali orang yang enggak mau. Para sahabat bertanya, "Mahya aba ya Rasulullah?" Qala Rasulullah SAW, "Wa man ato'ani dakhalal jannah." Siapa yang taat, siapa yang beriman kepadaku pasti masuk surga. Waman asoni, siapa yang menolak aku, faqad aba, siapa yang tidak kepadaku, merekalah yang menolak aku. Nah, siapa yang menolak Rasulullah? Kristen dan Yahudi. Di mana dalil hadisnya? Man sami abi min umatin, siapa di kalangan umat ini, Yahudiyun au nasroniyun falam tu'min bi dakhalan nar. Siapa di kalangan umat ini yang mendengar tentang aku, baik Yahudi maupun Kristen, pasti masuk neraka. Jadi Kristen dan Yahudi mulai menebar kalau mereka kebohongan tidak Al-Quran beriman tidak kepada kenal Nabi Kristen Muhammad, tapi masuk Nasrani. neraka. Bukan Sesuai Nandar kalau tidak yang berbohong. disabdakan oleh Yesus, bahwa Yesus akan membaptis orang Kristen Mulai dengan api memelintir neraka. Alkitab Matius dengan 3 cara nomor fitnah. 11, Bukan Markus Nandar 9 kalau ayat tidak 49. fitnah. Sekarang pertanyaan saya. Halo Mikana. Ini pertanyaan saya nih kepada Anda. Tolong Anda jelaskan Matius 5 nomor 20. Apabila keagamaanmu tidak lebih benar dari agama Yahudi, kalian tidak akan masuk surga. Pertanyaan saya, apabila orang Kristen hidup keagamaannya tidak lebih benar dari agama Yahudi, menurut Yesus adalah masuk neraka. Bagaimana korelasinya dengan penebusan dosa? Sementara Yesus tidak pernah mengatakan dia menebus dosa yang berjalan. Dan dia juga tidak pernah mengatakan dia menebus dosa asal. Bagaimana Anda memaknai Matius 5 nomor 20, kemudian Matius 7 ayat 21. Siapa yang mengatakan aku Tuhan tidak akan masuk surga. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, yaitu apa? Tauhidullah, Yohanes 17 nomor ketiga. Ceder kamu. Oke. Ya, Nandar, tadi kamu berbicara tentang konsep keselamatan, tetapi semua kamu jelaskan itu ya bersifat mesti mudah-mudahan. Kemudian dia gini, saya mau tanya, kalau memang betul kalian itu masuk surga, lalu siapa yang ditetapkan masuk neraka di Maryam 71? Silakan jawab. Loh, Anda jawab dulu. Baik, saya jawab ya. Yang masuk neraka itu adalah orang-orang Kristen. Bukan dalilnya namanya, mana? kalau tidak Yaitu fitnah, Quran surat bahkan Al-Maidah kitabnya ayat sendiri pun 72-73. Al-Quran tidak pernah menyinggung Kristen. Bacakan di situ. Bacakan di situ, ada Kristen nggak? Ada kata Kristen nggak? Iya. Saya hafal. Ayat berapa? Ayat berapa? Quran surat Al-Maidah ayat 72-73. Di dalam memahami Al-Quran ada dua metode. Metode bil ma'thur, menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Yang kedua,
metode bil riwayah, menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis. Nah, siapa orang yang masuk neraka di dalam Quran surat Maryam itu adalah orang-orang Kristen. Di mana dalilnya? Al-Maidah Quran surat 5 ayat 72-73. Di mana di Al-Maidah 72 ini disebut orang Kristen? Saya sebagai seorang santo agung hafal Quran iya. surat Al-Maidah. Ya, iya, di mana di surah Al-Maidah 72 ini disebut Kristen. Silakan. Saya bacakan. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 72, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Fitnah yang keji dilontarkan lagi dengan menyebut Yesus, padahal Al-Quran tidak kenal Yesus, tapi Nabi Isa. Di ayat 73-nya Anda baca, laqad kafarul ladzina qalu innallaha thalithu tsalasah. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Tuhan itu bilang sama dia. Tunggal maupun wanas di dalam Al-Quran adalah itu dalil buat di mana di mana di situ dikatakan Kristen. Oke, saya tanya balik. Yang mana? Saya tanya balik. Bohong dia, di mana itu dalil buat penyembah tiga Tuhan ini yang menyebut Yesus adalah Allah? Satu. Di mana itu dalil untuk penyembah tiga yang Tuhan mengatakan Tuhan itu Tritunggal? Ayo, Pak. Di mana di Al-Maidah 72 disebut di situ orang Kristen masuk neraka? Saya tunjukkan ayatnya. Iya, tunjukkan. Ya, di mana di situ Kristen disebut masuk neraka? Jangan berdusta kamu. Tunjukkan ayatnya. Iya. Ya. Ini sini kan, tunjukkan. Bohong dia, Kak. Itu dalil buat penyembah tiga Tuhan, Kak. Triteos. Ini mereka bukan buat ngapain Tritunggal. Budar nih? Bohong gitu, Kak. Bohong dia. Itu bukan buat kalau Tritunggal. tidak bohong. Langsung kita tanya di mana di situ orang Kristen yang masuk neraka, orang Kristen itu kafir. Ayo, silakan tunjukkan ayatnya, Nandar. Jangan berdusta kamu. Ya, saya tunjukkan. Ini ya. Ini ayatnya Mikana nih. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ya, sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bukan Yesus Nandar, adalah kalau Allah. tidak bohong menyebut Isa dengan Yesus. Ya bani Israila abudullaha rabbi wa rabbakum. Saya baca ya. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Tidak ada di muka bumi yang mengatakan Yesus adalah Allah kecuali orang Kristen. Di situ jangan berdusta kamu, Nandar. Di situ di mana dikatakan Yesus tidak ada. Kalau dalam bahasa Arab Yesus itu Yeshua. Di mana di situ tertulis Yeshua dan di mana di situ tertulis Kristen. Jangan berdusta kamu, Nandar. Ini sebentar si PPJ ini kenapa sih minta PK mulu? PPJ kamu? Si PPJ. Baik. Oke ya. Inilah Kristen di Indonesia dibodohi dengan terjemahan. Ya. Yesus itu hanya menguasai dua bahasa. Saya tanya di dalam kitabmu Al-Maidah 72 di situ di mana disebut Yeshua, disebut Allah. Itu Al-Masih putra Maryam dan di mana Kristen di situ tertulis. Jangan panik ya. Saya jelaskan. Ya. Ada kan? Oke, saya jelaskan ya. Orang Kristen di Indonesia itu dibodohi dengan terjemahan. Yesus tidak pernah menguasai bahasa Yunani. Yesus itu bahasa Yunani. Nah, Anda mempermasalahkan sebuah nama. Justru harusnya Anda berpikir, coba Anda baca di dalam bahasa Suryani, ya, di situ bukan pakai Yesus tapi pakai Iso Demashiho. Jadi jangan membahas tentang namanya, tetapi esensi dari ayat itu adalah siapa yang menyebut Yesus adalah Allah masuk neraka, kafir. Siapa yang menyebut Yesus Tuhan Tritunggal, kafir. Nah, pertanyaan Nandar, langsung aja. Kamu jangan berdusta. Tunjukkan di dalam kitabmu Al-Maidah 72 di situ disebut Yeshua. Yeshua itu disebut di situ dan Kristen disebut masuk neraka. Kamu jangan berdusta, Nandar. Orang saja paham dengan ayat itu. Ya, ya saya justru saya paham ayat ini di sini tidak ada tertulis kata Kristen dan Yeshua. Pertanyaan Al-Masih putra Maryam itu bukan Yeshua Al-Masih, Nandar. Apa kamu? Loh, ayo kita
kaji berdasarkan Alkitab dan Al-Quran. Apakah Yesus Al-Masih ya? Yesus Al-Masih sama dengan Nabi Isa Al-Masih? Saya tunjukkan. Saya sekarang tunjukkan di dalam Pesita ya. Saya tunjukkan bukan gini, bentar. Kamu tunjukkan di Al-Maidah 72 di mana di situ tertulis kata Kristen dan Yesua. Kamu tadi bilang di situ Kristen dan Yesus. Di mana di sini tertulis Kristen dan Yesus? Kamu nih berdusta banget kamu, Nandar ya. Ya, perhatikan ini ya. Ini saya tunjukkan. Teman-teman perhatikan ini ya. Ini saya tunjukkan the New Testament in Syriac atau Pesita ya. Coba perhatikan teman-teman. Matius 1 nomor 1. Nah, Mikana kamu bisa baca ini enggak? Ini apa bacaannya? Coba baca. Bisa apa enggak? Ini tulisannya Iso Masiho. Ternyata namanya itu Iso, bukan Yesus. Halo Kon. Namanya itu PPJ kamu turun dulu PPJ, saya mau naikkan si Riki. Nandar kamu ternyata pembohong tapi menuduh orang lain berbohong. Atau Memanglah Nandar cari koin sampai segitunya. Iso Masiho. Iya, Kak Darmi tolong turun dulu ya. Kamu cari yang paling pintar. Sekarang jawab pertanyaan saya. Matius 5 nomor 20 ternyata syarat masuk surga itu adalah orang yang agamanya lebih benar. Nandar tunjukkan dulu di dalam Al-Maidah 72 di situ tertulis Kristen, bukan menghindar. Loh, kamu belum bisa jawab, Nandar. Ini gimana sih si Nandar ini? Tadi di Maryam 71mu di situ kalian ditetapkan masuk neraka. Kamu bilang Kristen yang masuk neraka. Lalu tunjukkan. Yang masuk neraka itu Kristen. Markus 9 nomor 49. Mute dulu si Nandar. Bentar dulu Nandar. Bentar. Si Kak Darmi mau turun. Si Riki mau naik. Iya. Nandar masih ngoceh padahal dia ke mute. Gimana Kak Darmi ini? Udah lama nggak bisa. Nggak tahu dia turun sendiri. Gimana sih Kak Darmi ini? Tadi bisa loh. Kak Darmi yang mana aku pencet loh? Tapi gak End live aja, live-mu yang di bawah di atas itu, Kak. Tapi tunggu dulu satu kata dulu aku untuk si Nandar. Oh ya udah Kak. Tunggu dulu. Sebelum aku turun, Nandar. Kau Nandar, kalau di Kristen, Yesus berkata, dengar dulu kau Nandar. Kenapa nggak mau diam dia? Diam dulu kau Nandar, kau ibu-ibu komplain kau. Iya, di dalam kekristenan dikatakan aku adalah kebangkitan. Dia takut, Bu. Dibisukan aku. Kata Yesus. Dengar kok. Ada suaraku. Mikana ada suaraku Mikana. Aku adalah kebangkitan. Ada. Kata Ada. Yesus, aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Coba bandingkan dengan perkataan Muhammad. Dengar ya, hadis Sahih Bukhari vol 6 nomor 266. Nabi berkata, demi Allah, meskipun aku Rasul Allah, tetapi aku tetap tidak tahu apa yang akan Allah lakukan padaku. Beda kan? Mana lebih hebat perkataan Yesus atau Muhammad? Mana? Bapak jahat? Tunjukkan hadisnya di dalam hadis. Mana Bapak jahat lebih hebat? Nandar penuh dengan fitnah dan kebohongan. Kemana dia? Nandar Kemana dia? oleh TikTok. Kena ban dia, Masa dibilang dia orang ban Kristen tidak selamat? Nah, Muhammadnya aja tidak tahu selamat atau tidak. Kita udah jelas-jelas Yesus berkata, siapa yang percaya kepadanya akan hidup. Ya, Kak Darmi turun dulu Kak Darmi. Nandar Saya masuk jelaskan lagi. di dalam hadis. Karena untuk memahami Al-Quran ada dua metode. Metode yang pertama bil maksur, menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Yang kedua, metode bil riwayah, menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Nah, saya jelaskan di dalam hadis. Qala Rasulullah SAW bersabda Rasulullah SAW, man sami abi min umatin, siapa yang mendengar aku di kalangan umat ini, Yahudiun, orang-orang Yahudi, au Biadabnya Nasraniun atau Nandar orang-orang selalu Kristen, menyebut Nasrani dengan Kristen. Maka mereka akan masuk neraka jahanam kalau mereka tidak beriman. Nah, sudah saya jawab. Sekarang pertanyaan saya. Nandar di site
saya minta enggak tunjukkan di dalam ayat ini di Al-Maidah 72. Bentar. Jelaskan baik-baik. Enggak, bukan jelaskan pakai data. Aduh, Kenapa kamu tidak mau menjawab pertanyaan saya? Di dalam Kristen ternyata tidak ada jaminan keselamatan. Markus 9:49, setiap orang Kristen akan digarami dengan api. Matius 3 nomor 11. Nandar, di mana di Al-Maidah 72 ini disebut bahwa Kristen Yesua itu Nandar sudah mulai kesurupan. Mau cek terus di dan mana bicaranya di sudah Al-Maidah ngawur. 72 disebut Kristen masuk neraka. Matius 3 nomor 11. Kamu itu menjelaskan pakai data, Nandar. Saya sudah Nandar. menjelaskan. Kenapa Nandar. Anda tidak mau Loh, kamu dan tidak jelaskan bisa pakai untuk menjawab data, pertanyaan bukan saya? asumsi, Coba Nandar. dengarkan. Ditunjukkan Matius di 3. dalam Ini Al-Maidah. saya Enggak, mute dulu tunjukkan Anda di. karena Anda tidak mau mendengar Ya udah, saya mute juga kamu. Saya mute juga kamu. Kamu jelaskan di Al-Maidah 72 ini di mana di situ disebut Kristen itu yang disebut kafir. Di mana? Tunjukkan pakai data, jangan berdusta. Air, tetapi dia membaptis dengan Walah. api dan Roh Kudus. Api apa nerakanya yang dimaksud? mana? Api neraka. Nandar, Mana bisa ayatnya api jawab neraka? bahwa 9 orang setan Kristen mana akan yang digarami Mana dengan api nerakanya mana? Nandar? Makanya Matius 5 Wah, kok Nandar nomor diskusinya jadi 20, begini ya? syarat masuk surga itu harus masuk Nandar Islam. sudah kesurupan. Kenapa Mau dia cek ini? Kok jelas Nandar jadi begini, Dar, cintanya. diskusinya, Dar? Nggak elit dong, Dar, begitu, Dar. Bentar, Sabar dulu, Dar. Sabar kau, Nandar, Dar, sabar, jangan Nandar. marah-marah, Dar. Ini aku nih, Dar. Sabar kau, Nandar, sabar kau. Nyebut kau, nyebut. Nyebut dulu, bentar. Kenapa? Nah, Anda coba sudah tarik napas bawa dulu, bentar, Dar. orang. Tarik napas, jangan kejang-kejang, Dar. Dia Bentar. sudah membawa Bentar, 3 Dar, orang jangan kejang-kejang, menjawab Dar. satu Bentar, Dar. pertanyaan saya. Sebentar, Dar, jangan Nandar kejang-kejang. sudah Jangankan kejang-kejang. Anda, Paulus Sabar dulu, juga Dar. Menghujat. bangkit dari kubur. Dan Dar, Tidak Dar, sabar bisa dulu, Dar. melawan saya. Nandar kesurupan itu, matanya sampai melotot gitu loh. Coba jawab, jangan nangis. Sebentar, Dar. Yang Matius 3 ayat 11 Dari kata debater neraka Kristen mana? yang paling hebat di muka bumi. Tidak Ini ada saya yang paling sanggup hebat. mengalahkan saya. Saya paling tanpa hebat. jaminan keselamatan. Dalam Sebentar, Kristen sebentar. tidak ada jaminan Di keselamatan. Matius 3 ayat Di 11. dalam Galatia Nandar 5 sudah nomor kerasukan. 21. Roh halus Saya cuma bicaranya tanya. tidak terkontrol Saya cuma lagi. tanya di mana di Al-Maidah 72 tertulis di situ Kristen. Dia sampai ke kejang-kejang lo si Nandar sampai matanya melotot lo. Wah, Nandar berarti kabur kalau begini caranya menutupi dengan suara-suara mekanisme begini. Nandar berarti takut ini, nggak berani diskusi. Dar, sebentar, Dar, gantian, Dar. Jangan-jangan Anda tidak bisa menjawab. Bentar, Dar, gantian, Dar. Kata neraka di situ mana, Dar? Sebentar, Dar, kata neraka di situ mana, Dar? Nomor Nandar 21. sudah Waduh, kesurupan. bisa Kesurupan dia si Ini Nandar apologet ini. kok kayak begini nih apologet nih. Tidak akan masuk Kesurupan surga. dia sudah. Yang Nggak, masuk nggak bisa- surga nggak itu bisa yang diskusi. mengikuti keinginan Nandar roh. sudah Udah kesurupan kesurupan. dia ini, Tidak kejang-kejang, bisa Nandar. lagi diskusi. Dar, jangan Masa kejang-kejang, sudah Dar. Nyebut dulu, lelah. Dar. Ini saya, Dar. Samuel, Dar. Keberkahan, kebaikan, kesetiaan, Sebentar, Dar. kemanusiaan, Nyebut dan dulu penguasaan Nandar, diri. nyebut. Dia udah nggak bisa denger omongan orang ini. Bagaimana? Iya, kayaknya udah kesurupan nih si Nandar. Udah Jawab nggak pertanyaan beretika, saya. udah. Sudah main report. Udah nggak Bawa beretika. 3 orang. Saya masih Loh, diri kenapa saja takut, melawan Ndar? Kristen sebumi saja. Kenapa pasti takut, mereka Ndar? kalah. Coba Kenapa takut, jelaskan Matius 5 nomor Sebentar, 20. Matius 3 ayat 11 neraka Jelaskan mana? kepada saya Galatia 5 nomor Udah 21 nggak bisa. kata si Bentar, Paulus Matius 3 dari dulu, Tarsus. Matius 3 dulu. Setiap orang Kristen yang Enggak, ntar Matius 3 dulu mana? Nandar Yang di ayat 11 sudah kata neraka di situ mana? Dar? langsung Bahkan Bentar, Dar. Di Matius 3 ayat 11 kata neraka di situ mana? Kata neraka di situ mana? Jadi kamu bawa Matius 3 ayat 11. Bentar dulu, Matius 3 ayat 11 itu kata nerakanya mana, Dar? Sam, kau di mute-nya, Sam. Sam, percuma Sam, kau di mute-nya. Oh ya? Kau di mute-nya, Sam. Kami udah mute kau Nandar. Kami mute kau Nandar. Kau itu kesurupan Suaraku kau. kedengeran nggak tuh? Suaraku kedengeran nggak? Kedengaran. Makanya udah kesurupan si Nandar ini. Nandar ini kesurupan, Dar, gantian dong, Dar, ngomongin, Dar. Jangan kejang-kejang dong, Dar. Dari tadi dia Sebentar, ngomong Dar, terus. jangan kejang-kejang dong, Dar. Sebentar, Dar. Sebentar. Ya udah, biar aja deh ngomong deh. Oh alah. Akan berusaha Nandar, untuk masuk, Nandar, tapi tidak Nandar, akan dapat. Nandar, bentar. Kamu Jelas, bisa Om. diskusi apa enggak? Kalau nggak bisa diskusi, Saya menjawab dengan baik, menjawab dengan benar. Kamu saya tanya satu hal, kenapa tidak dijawab? Katanya ada jaminan keselamatan dalam Kristen. Ternyata kata Yesus masuk ke neraka, digarami dengan api. Markus 9:49. Nerakanya Markus mana? 3 nomor 11. Ya. Yesus akan membaptis. nerakanya di situ mana? Kata Ya, udah nerakanya di baca. situ di mana?
Nggak ada kata neraka. 20, baca. Hah, Nggak ada kata nerakanya mana di situ, Yang mana? neroknya mana? Nggak ada. Oke, kita baca ya. Matius 5 ayat 20 ya. Betul. Ayo kan. Jangan, nah itu mikrofonmu jangan dekat-dekat. Nah, Sebab pasti aku terdengar. berkata kepadamu bahwa jika kebenaranmu tidak melimpah lebih banyak daripada ahli kitab dan orang-orang Farisi, kamu sekali-sekali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Di sini di mana dikatakan digarami Kristen. dengan api. Mana Ya, Kristen di situ? Mana Kristen? Oke. Mana Kristen? Baik, saya perjelas ya. Nih, Ah. Matius 5 nomor 20. Ah. Perhatikan nih. Nih, tunjukkan ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kata Kristen pertanyaan mana? saya, kalau orang Kristen hidup Kalau orang Kristen belum keagamaannya ada, tidak lebih mana benar orang dari Kristen? Yahudi, Orang Kristen apakah mana? mereka masuk surga? Entar ke orang Nah, Kristen mana di menurut situ? Yesus masuk neraka, berarti tidak ada Orang Kristen jaminan mana? keselamatan dalam Kristen. Karena Bukan masuk Nanda surga kalau dalam tidak Kristen itu ngawur dan harus sembarang Aduh, beragama nggak bisa lebih benar dari diskusi dia. agama Tahu Yahudi. benar. Nah, Aku cabut dulu deh tuh, nggak bisa Kalau diskusi tuh. kitabmu Lukas ditafsirkan 6 nomor seperti 40. itu, Saya buang waktu, langsung buang waktu. demo Ternyata kau berjelit-jelit. yang Nandar, masuk Nandar. Islam lah yang akan selamat. Saya Nandar. bacakan nih, jangan Nandar, terguncang. Saya bentar-bentar, bacakan dalam kamu bahasa bisa Spanyol. diskusi Jangan nggak terguncang. ditanya? Ditanya Jangan apa, jawabnya apa? terguncang. Bukan Aku cabut kok, nggak bisa terguncang. diskusi kok. Terguncang. Bentar, Nih. aku cabut aja. Saya bacakan dulu. Iya. Katanya kamu tadi suruh jelas saya. Udah. Nih, saya jelas. Cabut kok, nggak bisa Terguncang. diskusi kok. Bentar, Terguncang. aku cabut aja. Saya bacakan dulu. Iya. Katanya kamu Nandar tadi tidak suruh bisa jelas diskusi. saya. Udah. Nih, saya Terpaksa jelas. dikeluarkan. Nggak bisa diskusi, karena teman-teman. percuma. Nggak bisa Karena diskusi, yang teman-teman. dihadapi orang Nggak yang bisa diskusi ya. kesurupan. Saya tadi hanya tanya Saudara terkasih, demikianlah tayangan ini. Semoga saudara dapat mengambil hikmah dari tayangan ini untuk menguatkan iman saudara. Jangan lupa bantu perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.